Untuk pertama kalinya, karoseri New Armada membuat Skylander R22 dengan sasis mesin depan. Saat ini kita sudah berada di belakang unitnya dan kita langsung lihat aja, ini dia unitnya milik U-Trans menggunakan sasis Mercedes-Benz 1623. Oke teman-teman, jadi inilah unitnya U-Trans yang ini merupakan unit pertama kalinya Skylander yang menggunakan mesin di depan. Jadi ini untuk sasisnya menggunakan Mercy 1623 dan teman-teman bisa lihat ya, U-Trans ini dia punya warna yang luar biasa bagus banget. Di bagian depannya didominasi oleh hitam, tapi di bagian belakangnya colorful sekali. Nanti kita lihat bagian belakangnya seperti apa. Dan biasanya Skylander R22 yang menggunakan mesin belakang itu untuk kaca satu seperti ini, itu namanya Vision. Tapi ini karena unit baru pertama kalinya, ini belum ada namanya nih. Kira-kira kalau teman-teman ada saran kasih nama ke unit ini, namanya apa? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Dan kita seperti biasa kita mengelilingi dulu unitnya. Kita mulai dari bagian depan. Ini nih, yang agak berbeda dengan Skylander R22 pada umumnya karena dia mesinnya di depan. Maka di depan ini ada banyak sekali grill untuk masuknya angin, untuk sirkulasi angin yang masuk ke mesin karena mesinnya berada di bagian depan. Untuk lampu segala macam itu sama aja. Dia sudah pakai yang Skylander R22 facelift. Jadi di sebelah sini ada diamond array-nya. Di bagian depannya juga tetap didominasi warna hitam dan ada livery ini nih. Ini khas banget dari U-Trans. Dia kayak banyak sekali warna yang digabung jadi satu. Bagus banget unitnya. Terus juga di bagian sini sudah ada running text-nya. Running text-nya juga kekinian banget ini U-Trans pakainya. Dan seperti biasa kalau Skylander R22 dengan kaca single, ini dia ada wiper di sebelah kanannya yang dua. Jadi kenapa di sebelah kanan ini ada dua untuk di bagian drivernya, supaya untuk menyapu airnya atau membersihkan airnya bisa lebih maksimal. Kalau yang kaca double itu cuman satu aja, sama seperti di bagian kiri. Sisanya sih teman-teman bisa lihat ya, itu sama aja seperti Skylander R22 yang Vision atau yang mesin belakang. Perbedaan paling mencoloknya cuma di bagian sini aja nih. Di bagian grillnya ada yang di atas, ada yang di tengah nih, terus di bagian bawahnya juga ada grill, bolong-bolong. Ini semuanya buat masuknya angin ke dalam mesin. Nah, walaupun di bagian tengahnya ini ada grillnya, ini tetap bisa dibuka sama seperti Skylander R22 yang mesin belakang. Jadi ini untuk mempermudah kru atau drivernya untuk maintenance di bagian sini. Terlebih lagi ini langsung bertemu dengan apa ya, radiator ya, tuh besar banget. Jadi untuk maintenance mesin bisa juga dari bagian depan gini lah, bisa lebih mempermudah untuk mekaniknya memperbaiki atau drivernya, krunya mau ngecek-ngecek mesin bisa buka bagian atas ini, bisa juga buka bagian bawah. Jadi lebih enak kalau untuk maintenance segala macam gitu ya. Itu sih enaknya Skylander tuh kayak bagian depannya tuh bisa dibuka atas bawahnya, jadi untuk maintenance bisa lebih mudah gitu. Oke, ya sekarang kita lihat bagian sampingnya. Langsung kita bertemu dengan pintu depan. Jadi untuk unitnya U-Trans ini, pintu depannya kalau kita biasa lihat pintu depannya Skylander itu dia bukannya sliding ke belakang. Ini untuk U-Trans dia pintunya swing kayak gini. Kayaknya ya kalau menurutku kenapa pintunya swing, karena ini kan dia mesinnya depan. Jadi untuk lebih mempermudah penumpangnya akses naik turunnya menggunakan pintu swing. Kalau sliding kayaknya agak menutupi jalan masuknya karena masuknya cuma segini ya tangganya. Kalau pintu sliding kadang bukanya kurang maksimal. Jadi karena dia mesin depan dipakailah pintu swing seperti ini. Nanti kita akan lihat bagian dalamnya, tapi kita bahas luarnya dulu. Terus di sebelah sini tidak ada bagasinya teman-teman. Sebenarnya di unit atau sasis Mercy 1623 di sebelah sini tuh bisa dikasih bagasi. Cuman karena U-Trans ini
ini kan adalah bus pariwisata yang sebenarnya tidak terlalu butuh banyak bagasi. Makanya di sebelah sini tidak ada bagasinya nih. Terus untuk selendangnya seperti ini, tuh ya. Selendangnya bagus, tidak full ke atas, jadi penumpang yang di bagian depan itu bisa ngelihat view-nya luas banget. Dari kiri, depan, sampai kanan itu tidak ada yang menghalangi view-nya. Jadi memang U-Trans ini sepertinya mengutamakan view yang bagus untuk penumpangnya. Terus kita lihat bagasi di sebelah sini. Bagasinya untuk Mercy 1623, kok berat ya? Wah, bagasinya untuk Mercy 1623 seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk bagasinya. Jadi ada pembatasnya segini. Dan juga ini bagasinya sudah bordes. Jadi ini bagasinya lebih kuat. Terus kalau teman-teman bisa lihat di sebelah sini, ini adalah prosesor untuk audio. Jadi standarnya dari Skylander R22 itu sudah ada prosesor audio dan mereknya itu Phenom. Suaranya bisa dipastikan enak dan itu udah standarnya Skylander gitu. Bagasinya dia cukup luas juga ya. Tapi ada satu bagasi yang besar sekali di bus ini, cuman tidak di bagian depan. Nanti kita akan lihat. Nah, enaknya dia tuh tuasnya ada dua teman-teman. Nggak cuma tuas ini, tapi ada tuas di bagian bawah juga. Jadi ketika kita akan nutup bagasi, itu bisa lebih mudah dibantu dengan tuas yang ada di bawah ini. Di belakangnya ada bagasi lagi yang sama seperti di depan. Terus di atasnya bagasi ini ada tulisan U-Trans. Ini tulisannya bagus banget sih. Dia U-Trans ini benar-benar punya karakteristik yang mana kalau kita lihat bisnya U-Trans itu kita langsung tahu gitu. Dari jauh kita udah tahu, oh ini U-Trans gitu. Dari mulai logonya, terus juga tulisan transnya ini dia khas banget. Terus juga dia hologram ya. Jadi kita bisa lihat warnanya tuh ganti-ganti dari beberapa sisi gitu. Terus di sebelah sini ada bagasi lagi. Jadi biasanya kalau bus-bus mesin belakang di sebelah sini tuh tempat AdBlue. Cuman karena ini mesin depan di sebelah sini jadi bagasi kayak gini. Bagasinya lumayan besar. Mungkin bagasi ini digunakan oleh kru atau drivernya untuk naruh barang-barang pribadi atau spare partnya ditaruh di sebelah sini gitu. Terus kita akan bertemu dengan pintu belakang. Nah, pintu belakang ini malah unik. Kalau biasanya bus-bus itu pintu belakangnya dia swing, kalau ini pintu belakangnya malah sliding. Tuh. Kenapa dia pintu belakangnya sliding? Karena dia tangga naiknya ada di sebelah sini. Jadi dengan pintunya sliding ke sini, penumpang tuh enak naiknya gitu. Kalau swing, penumpang malah agak susah karena dia posisi naiknya berada di sebelah kiri gitu. Terus atasnya ini ada penutupnya. Nanti kita akan lihat ya bagian dalamnya. Ini penutupnya bisa dibuka juga. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, lanjut ke bagian belakang lagi. Di bagian sini juga tidak ada bagasinya teman-teman. Sebenarnya juga di sini bisa dikasih bagasi harusnya ya, karena kan kosong nih. Cuman ya seperti tadi aku bilang, karena ini bus pariwisata mungkin tidak terlalu mementingkan bagasi yang besar. Tapi sebenarnya kalau kita ke belakang lagi sedikit, kita akan menemukan bagasi yang sangat besar nih. Teman-teman udah bisa lihat ya, pintunya aja segede gini. Mari kita lihat dalamnya. Set. Waduh, berat banget nih. Tada, ada motornya tuh. Jadi ya walaupun kalau dari tadi kita di depan ngelihat bagasinya tidak terlalu besar, di bagian belakang kita mendapatkan bagasi yang sebesar ini. Bisa muat motor 2 ini harusnya ya. Satu aja dia masih menyisakan space yang banyak. Jadi bener-bener bagasinya nih besar banget. Tuh, kalau aku duduk di sini, ini ke atasnya masih jauh banget. Ya teman-teman bisa lihat lah, motor aja bisa masuk dengan sebegini lapangnya lah tempatnya. Tuh, terus juga sudah bordes juga di sini lantainya, jadi bisa lebih kuat lah untuk bagasinya. Inilah kelebihannya kalau memakai sasis mesin depan, karena mesinnya di bagian depan, di bagian belakang ini jadi punya ruang yang segini besar. Dan ini kalau kita buka lagi bagian belakangnya, ini akan terlihat bagasinya makin luas. Dan seperti biasa, di bagian belakang ini untuk Skylander bagus banget ya. No debat sih untuk desain bagian belakangnya. Dia sporty sekali, ditambah lagi dengan warnanya U-Trans yang warnanya tuh colorful banget. Banyak sekali warnanya, jadi kayak khas banget dari U-Trans. Oke, kita buka bagasinya. Nah, tuh kan. Jadi seperti ini. Bagasinya tuh bisa dibuka dari kanan kiri dan juga belakang, dan seperti inilah kalau dibuka bagian belakangnya.
Ini kayak jadi tempat ini ya, tempat apa namanya, pameran motor nih kalau dibuka dari belakang. Keren banget. Begitu juga di bagian kanannya, bisa dibuka semua. Tuh, jadi makin kelihatan luasnya ya. Nah, jadi bener bisa muat 2 motor. Atau bahkan mungkin 3 motor kalau motor listrik yang kecil-kecil itu ya. Kita ke depan lagi, dari bagasi belakang kita akan menemukan ruang di sini. Ini sebenarnya bisa dibuka teman-teman, cuman ini kalau dibuka lumayan berat. Jadi sebenarnya ini adalah tangki BBM. Nih di bagian sini itu tangki BBM dari Mercy 1623. Jadi tempatnya ada di sebelah sini dan dia bukanya tuh ke samping. Jadi lumayan berat untuk dibuka. Sini ada bagasi lagi yang kecil-kecil. Jadi kenapa kalau di bagian kiri tadi bagasinya besar-besar bukaannya, kalau di sebelah kanan ini kecil-kecil? Karena di sebelah kanan ini sebenarnya bukan tempat masuk untuk bagasi utama. Karena kalau di sini, ini kalau kita buka, bagasinya juga tidak besar teman-teman. Cuma segini aja space-nya. Tapi ya bisa ditaruh atasnya sih. Cuman pintu masuknya itu cuma segini aja. Terus karena dia mesinnya mesin depan, jadi di sebelah sini itu adalah part-part dari permesinannya atau yang mendukung mesin. Pertama, di sini kalau kita buka, kita akan melihat aki. Tuh. Jadi akinya ada 4. Kenapa akinya ada 4? Karena yang 2 untuk mesin, yang 2 untuk AC. Karena dia AC-nya menggunakan AC Denso. Jadi butuh aki 2 lagi. Jadi di sebelah sini aki. Kalau kita tutup sebelah sini dan kita buka sebelahnya, ini adalah AdBlue. Jadi kalau biasanya, kalau kita review bus dengan mesin belakang, AdBlue-nya ada di kiri belakang. Karena ini mesin depan, AdBlue-nya, tangki AdBlue-nya itu ada di kanan depan. Dan ini tangkinya kapasitasnya 60 liter. Jadi fungsinya AdBlue itu untuk membuat polusi yang dihasilkan oleh mesin bus ini bisa lebih minimal. Jadi seperti itulah untuk di bagian eksteriornya. Sekarang mari kita lihat di bagian interiornya. Seperti apa dan perbedaannya apa. Yuk, sekarang kita masuk. Pintunya didorong ke depan seperti ini. Dan kita masuk melalui tangga yang ada di sini. Dan seperti biasa, Skylander R22 ketika kita masuk langsung disambut dengan lantai dengan motif kayu. Bahkan sampai ke dinding-dindingnya itu kayu-kayu semua nih. Warnanya coklat tua gitu ya. Yuk, kita langsung masuk aja. Kalau kita masuk ke bis ini, kita tuh mendapatkan 2 pegangan. Pegangan di pintu seperti ini dan juga pegangan di sebelah sini. Enaknya adalah bus ini, kalau kita masuk ya, ini aku baru pertama kalinya masuk ke bis ini, itu adalah tangga masuknya itu lurus teman-teman. Kalau tangga masuknya lurus seperti ini, kita untuk akses keluar masuknya bisa lebih enak. Terus juga di sini kita akan langsung bertemu dengan kursi kondektur. Jadi ada kursi kondekturnya juga. Dan ini enak, asli duduk depan sini enak untuk kondekturnya karena kondekturnya bisa selonjoran kayak begini. Tuh, selonjoran enak gitu kan. Terus juga di sini pintu tutupnya juga kondektornya tuh langsung begini aja tuh. Nah, enak banget nutupnya. Tuh. Jadi benar-benar bahkan sampai kondekturnya aja itu difikirkan senyaman mungkin untuk bus U-Trans ini. Kemudian kita akan beranjak masuk lagi. Yang enak lagi adalah dibanding kondektur ini teman-teman. Jadi untuk unit U-Trans ini di sebelah sini ada kursi untuk biasanya karena ini bus pariwisata, ini kursi untuk tour leadernya. Dan untuk tour leadernya ini enak banget duduknya. Kalau aku seorang tour leader ya, ini aku bakal seneng banget. Kenapa? View ke depannya langsung kaca. Terus kita mendapatkan tempat kaki yang maksimal. Bahkan aku bisa selonjoran sampai maksimal banget. Terus juga kursinya, ini kursi TL-nya bisa di reclining juga. Tuh. Aduh, enak banget ini. Jadi buat travel-travel yang mau pakai bus U-Trans yang ini, tour leadernya bakal enak banget sih ini. Jadi langsung aja sewa bus U-Trans ya. Terus juga kita langsung ke belakang yuk. Jadi bus ini teman-teman, kita langsung mendapatkan fasilitas. Yang pertama adalah ini. Di bus ini sudah ada untuk dispensernya. Dispenser ini ditaruh di bagian depan. Ada air dingin dan ada air panasnya. Jadi fasilitasnya sudah ada dispenser, ada sekat pembatas yang ada cup holdernya. Terus untuk kursinya, ini kursinya menggunakan kursi Aldila dengan konfigurasi 2 di kiri dan 3 di kanan dengan total 59 kursi. Tidak ada toilet tentunya. Terus juga di bagian atasnya ini ada kompartemen penyimpanan. Ada tutupnya berwarna hitam juga supaya sama seperti bodinya berwarna hitam. Untuk chargernya ada di dalam bagasi. Jadi dalam bagasinya itu ada 2 buah
USB slot gitu teman-teman. Ya, kita ke belakang lagi. By the way, ini kursinya juga bagus ya. Dia motifnya hitam, terus ada krim dan ada tulisan dan logonya U-Trans di tiap bangkunya. Keren sekali. Ya, kita ke belakang lagi. Di sebelah sini yang tadi aku bilang, ini adalah pintu belakang atau pintu tengah yang mana ini ada tutupnya. Jadi tutupnya ini sebenarnya bisa dibuka untuk akses keluar masuk penumpang. Tapi kalau misal bus lagi jalan, ini kan ditutup supaya mungkin kalau ada orang yang mau berdiri di sini, tuh, ini kuat banget tutupnya. Dengan beratku yang hampir 70 kilo ini aman diinjek-injek seperti ini. Terus juga di sini ada pembatasnya. Jadi seperti ini kalau duduk di tengah. Nah, ini enak banget. Apa ya? Kursinya tuh jaraknya tuh enak gitu. Nggak mentok di kaki. Dari jarak kaki ke kursi depan tuh nggak mentok. Yuk kita lanjut ke belakang lagi. Nah, karena ini menggunakan sasis dengan mesin depan, maka di bagian belakangnya ini ada naik satu step tangga. Kenapa naik? Ya karena bagasinya bisa besar tadi. Jadi di atasnya ini ada naik satu step tangga, dan dari naikan ini kita ada 3 baris lagi ke belakang, dan kursi paling belakang ini ada 6 kursi. Jadi kalau aku duduk paling belakang seperti ini. Tuh. Jadi ada 6 orang yang bisa duduk paling belakang, dan ini juga dikasih standarnya dari New Armada tuh ada ini matras untuk istirahat driver atau kru. Seperti biasa, bus Skylander R22 biasanya ada tempat sampah di bagian depan. Cuma karena depannya itu dia untuk akses keluar masuk, jadi di sini diberikan tempat sampah, dan tempat sampahnya seperti biasa kalau Skylander tuh ada bracketnya. Nih ya, kalau kita angkat, nah ini bracket tempat sampahnya. Fungsinya adalah supaya tempat sampahnya tidak lari-lari kalau lagi busnya jalan, dan juga menghindari suara yang aneh-aneh. Jadi dia dikasih bracket, terus juga di sebelah sini ada aparnya. Aparnya juga dia ada bracketnya, dan itu bisa dipastikan tidak akan mengeluarkan suara ketika jalan. Kemudian ya kita balik lagi ke depan, kita akan menemukan TV di bagian tengah. Jadi di bus ini ada 2 buah TV. Ini TV pertama yang di bagian tengah. TV yang kedua adalah TV yang ada di depan ini. Jadi terdapat 2 buah TV. Nah, TV-nya 32 inch teman-teman. Jadi TV ini tidak terlalu besar karena mungkin U-Trans ingin memaksimalkan view ke jalan untuk penumpang-penumpangnya. Jadi TV-nya nggak terlalu besar. Kalau yang biasanya itu kan TV-nya 43 inch tuh, ya itu besar banget. Nanti si siapa tour leadernya nggak bisa lihat jalan, lihatnya TV doang. Jadi ini TV-nya dibikin 32 inch. Jadi ya seperti itulah kira-kira untuk di bagian penumpangnya. Seperti biasa sekarang kita coba test drive, dan ini untuk pertama kalinya aku mencoba membawa Mercy mesin depan. Jadi kita langsung coba saja. Yuk. Ini langsung cobain duduk aja ya, nih ya. Ini sebenarnya agak unik sih untuk duduknya, karena dia mesin depan. Jadi aku juga kurang tahu ya, kalau lama-lama drivernya itu bawa bus dengan mesin depan seperti ini, panas atau enggak, karena mesinnya itu tepat di bawah kita. Terus juga, ini tidak ada perbedaan dari Skylander R22 mesin belakang dengan Skylander R22 mesin depan. Kalau kita lihat bagian dashboardnya, ini dashboardnya masih driver oriented semua. Jadi untuk pencatan-pencatan lampu, head unit, AC, terus juga pengaturan audio, ini semuanya menghadap ke arah driver. Jadi untuk driver mengoperasikan semuanya, ini tangannya tuh nggak perlu jauh untuk menggapai semua yang ada di sini. Terus juga sama seperti Skylander R22 yang biasanya di sini juga ada untuk pengaturan kaca spion. Jadi kita bisa ngatur kaca spionnya dari tombol yang ada di sebelah sini. Perbedaannya Mercy 1623 dengan Mercy 1626 gitu ya adalah di cetekan lampunya. Ini untuk cetekan lampu utamanya dia punya cetekan sendiri. Jadi kalau biasanya Mercy 1626 itu kan cetekannya muter ya, seperti Mercy mobil. Kalau ini cetekan lampunya atau switch lampunya dia switchnya sendiri gitu teman-teman. Jadi itu aja sih perbedaannya. Terus juga untuk speedometernya dia ada perbedaan. Ini kalau 1626 yang sekarang sudah ada warnanya. Kalau ini warnanya cuman warna kuning aja di bagian MID-nya atau instrumen clusternya. Selebihnya untuk Skylander R22 ini sama. Terus juga untuk tuas transmisinya seperti ini. Jadi bener-bener ini kalau menurutku ya ini kayak bawa mobil biasa sih. Ini enak banget sih posisi duduknya gitu. Dan juga untuk bangkunya ini bisa di-adjust maju mundurnya. Ini aku udah posisi paling mundur. Jadi kalau paling mundur seperti ini posisinya. Tuh. Ini enak banget sih. Terus juga AC-nya dia nggak terlalu jauh, dan untuk driver dia mendapatkan 2 AC.
AC di sini dan juga AC di atas. Jadi nggak terlalu panas ketika kita lagi mengendarai bus di siang hari yang seperti ini. Karena AC-nya ada 2 tempat gitu. Oke, sekarang kita langsung nyalakan aja mesinnya. Ini seperti biasa, kuncinya Mercy seperti ini ya. Sama aja sih, Mercy 1626 sama 1623 kuncinya kayak gini. Ada logo Mercy-nya. Dan kalau kita beli bus Mercy, kita dapat kunci sebanyak ini. Ini ada kunci-kunci bagasi juga. Untuk, apa namanya, Skylander R22 ya. Dapatnya sebanyak ini kuncinya. Oke, kita langsung start aja. Startnya seperti biasa, tinggal 2 kali diputar ke kanan. Oke. Jadi sebelum di start mesinnya itu kita ada bunyi cetak-cetak dulu. Bunyi itu menandakan listriknya sudah mengalir ke semua komponen yang ada di bus. Sekarang kita nyalakan. Wih. AC. Oke, jadi ternyata ini aku juga baru pertama kali mendengar suara mesin Mercy 1623 ketika di tempat driver. Ternyata ini suaranya nggak terlalu kenceng ya. Suaranya tuh halus gitu loh. Ini pintu juga masih dibuka. Kalau pintu ditutup, ini akan lebih halus suaranya. Oke, jadi gitu aja. Sekarang kita mari coba jalan. Oke, sekarang kita coba kalau bus ini lagi jalan, mengeluarkan suaranya sekencang apa sih? Karena mesinnya kan ada di bawah kita persis nih. Oke, kita jalan ya. Aku nggak pakai mic ini eksternal, jadi ini pure suara dari handphone dan seperti inilah suaranya. Ini kita gas. Wih, ngoper dinginnya tuh ada suara ces gitu. Nah, karena dia sudah air suspension, jadi belok-beloknya tuh enak banget ketika ada jalanan yang lubang. Ini enak banget karena dia sudah air suspension, teman-teman. Nah, kita langsung bawa ke depan sekalian. Tanjakan, coba tanjakan gigi 3 naik nggak nih? Wih, naik lo gigi 3 lo tanjakan. Luar biasa. Jadi ini enak banget sih. Ini benar-benar cocok untuk stop and go dalam kota. Ini cocok banget. Mercy 1623. Nanjak gigi 2 nih, coba nih. Masih bisa nanjak. Wah, ini ternyata enaknya Mercy mesin depan tuh apa ya, pakai gigi yang tidak rendah tapi bisa nanjak yang lumayan tinggi. Oke, jadi kita sudah sampai depan lagi. Oke teman-teman, jadi sekarang di sampingku ini sudah ada owner dari Youtrans. Dengan Pak siapa Pak namanya? Dengan Amri. Salam kenal Pak. Salam kenal. Terima kasih saya sudah diperbolehkan untuk mereview busnya. Siap. Ini bagus banget sih. Kalau Youtrans itu memang semuanya motifnya kayak gini ya? Ya. Semuanya ya? Jadi livery ini memang ciri khas dari Youtrans. Ada artinya nggak? Kalau artinya sih sebenarnya ini kan sebenarnya dari origami. Origami. Ya. Oh, yang di belakangnya itu ya? Kayak lipatan-lipatan ya? Lipatan-lipatan. Jadi bagian depannya itu mungkin origami burung merpati ya di situ. Oh, gitu. Jadi sengaja saya ambil itu biar apa ya, kesannya lebih anak mudanya dapat. Oh, oke, benar. Pokoknya masuk ke segala segmen lah. Dan kalau saya lihat nih, kalau liverynya dari Youtrans ini benar-benar dia colorful, terus juga ciri khas banget. Siap. Kayak dari jauh nih kita udah lihat, Youtrans tuh di depan tuh, gitu kan. Terus juga perpaduan warnanya bagus. Ya. Oh iya, aku belum tahu nih, Youtrans ini berdirinya tahun berapa ya Pak? Berdirinya itu tahun ini, tahun 2020. Baru. Wow. Bulan 3. Bulan 3, Ya. baru 6 bulan? Baru 6 bulan. Ini unit keberapa? Unit ke-8. 6 bulan sudah 8 unit, luar biasa. Terus alasannya memilih New Armada tuh kenapa sih? Jadi jadi kebetulan di Youtrans itu ada beberapa karoseria. Dari Laksana, ada dari Adi Putra. Jadi kita pengen itu menghadirkan semua
dari berbagai tipe karoseri. Oh, Ada iya. beberapa pilihan lah buat teman-teman, Betul, baik betul, dari betul. JB5, SR3, maupun Skylander kayak gitu. Jadi kayaknya emang pengen sekalian coba juga ya Siap. semua karoseri itu ya. Siap. Terus yang terakhir, ini pertanyaan paling penting nih kayaknya nih. Kenapa milih mesin depan? Kenapa saya milih mesin depan? Mm-mm. Di satu sisi mungkin karena pertama harga, dengan harga yang agak murah, tapi dapat fasilitas air suspensi. Sudah air suspension. Sudah air benar. suspension. Ha-ha. Terus kedua, yang jadi patokan saya itu dari kayak PO-PO di Jawa Timur. Oh, Sugeng Rahayu, Sugeng Rahayu, Eka, ada Mira Eka, ya. Mira itu mereka untuk di dalam kota jarak pendek itu mereka pakai mesin depan. Jadi saya rasa akselerasinya itu bisa jadi Lebih cepat lah ya. dibanding Iya, iya, maaf, mesin belakang. Oh kayak gitu. iya, memang benar. Tadi aku udah sempet coba. Oh siap. Ini memang kalau untuk kita stop and go nih enak banget sih. Jadi lepas kopling aja tuh jalannya udah kencang Lebih gitu loh. cepat responnya. Iya, lebih cepat untuk akselerasi. Dan mungkin U-Trans ini pelanggan-pelanggan atau customernya lebih banyak dalam kota mungkin Siap. ya. Jadi pakai mesin depan seperti ini sangat efisien lah. Siap. Kira-kira seperti itu ya Siap, Pak. gitu. Setelah lihat unitnya kira-kira gimana nih? Apa ya, sebenarnya di luar ekspektasi saya. Widih, di luar ekspektasi. Gimana tuh? Jadi mulai dari yang terutama ini bagian pengecetan ini. Oh, pengecetan? Warnanya lebih keluar. Oh gitu. Bener sih kalau kita lihat di belakang ini kan warna Siap. hitam ya. Kita kayak ngaca ya. Makanya saya bilang. Terus ada rencana nambah lagi nggak Pak? Jadi Kira-kira kita unit ada U-Trans? rencana penambahan ya untuk tipe yang apa? Space frame. Space frame, berarti Ya, 1626. 1626. Oke. Kita akan ada penambahan, tapi mungkin di awal tahun. Awal tahun Jadi, depan, ya, jadi kita 2025. pengen melihat dalam setahun ini target pasarnya kayak gimana lagi nih. Otomatis Oh. kan dalam tiap tahun itu pasti ada perubahan. Betul. Ada minat, ada ininya, keinginannya kayak gimana. Jadi Betul. harapannya tahun depan kita bisa rilis lagi. Amin. Unit ke-9 dan ke-10. Mantap. Buat teman-teman yang mau nyewa nih, ini di mana sih poolnya U-Trans ini? Siap. Kebetulan poolnya U-Trans ini di Tanjung Priuk, di Oh, Jakarta Tanjung Utara. Priuk. Siap. Makanya ada tulisan Priuk Pride. Wih iya ya. Jadi emang asalnya dari Tanjung Priuk ini Siap. poolnya ya. Poolnya dari Tanjung Priuk. Jadi buat teman-teman yang mau nyewa langsung aja ke Tanjung Priuk, alamatnya nanti saya tulis di sini. Siap. Oke, jadi terima kasih Pak Siap, sekali lagi makasih sudah banyak. boleh review dan aku ikut sampai Jakarta ya. Boleh. Sekalian nyobain kan gimana sih rasanya. Betul. Siap. Jadi kita akan ikut bus U-Trans ini sampai Jakarta, sekalian coba nih. Ini kan baru pertama kalinya Pertama nih kali. Skylander mesin depan dan U-Trans yang jadi yang pertama. Siap. Luar biasa. Semoga semakin sukses Siap, Pak. makasih Nanti banyak. kalau ada bus rilis lagi undang saya lagi. Siap, pasti.